Mulai kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami akan bersekutu dengan Tuhan lewat renungan yang akan kami gunakan. Bapa di sorga, penuhi kami dengan roh agar kami boleh memahami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita menggunakan waktu sejenak untuk mendalami sedikit firman Tuhan dan perihal penata layanan. Coba judulnya di sini, Gembala sebagai penata layan. Sebutan penata layanan ini ya sudah melekat dalam diri manusia sejak penciptaan. Jadi semua manusia yang ada di dunia ini secara prinsipnya dia adalah seorang penata layang. Mengapa disebut sebagai seorang penata layang? Karena mendapat suatu pekerjaan, ya, menerima suatu tanggung jawab. Jadi seseorang yang ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka dia itu harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau kita baca dalam buku Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi ada istilah di sini berkuasa. Baik, jadi manusia itu sejak penciptaan sudah menerima tugas sebagai penata layang. Makanya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya kita menjadi penata layang. Dalam Kejadian 2 ayat 15 juga dikatakan, Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi penata layan itu adalah, katakan di sini, setiap orang yang menerima satu tanggung jawab, maka dia disebut sebagai seorang penata layan. Dalam misi penata layanan, katakan begini, untuk menolong para pemimpin dan anggota agar bertumbuh dalam kerohanian dan menjadi penata layanan yang setia, serta menjadikan mereka menjadi murid Kristus untuk mewartakan Injil yang kekal. Jadi dalam penata layanan begitu sempurna misi ini. Ya, jadi penata layanan bukan hanya masalah uang. Ya, penata layanan bukan hanya masalah uang. Ada banyak hal yang harus dipelajari dalam hal penata layanan. Kita sebagai seorang gembala adalah seorang penata layan yang diberi tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba. Jadi sebagai seorang penata layan yang sudah menerima tanggung jawab, tentu tanggung jawab itu harus kita kerjakan dengan baik. Ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita dengan baik sebagai seorang gembala, maka hasil daripada pekerjaan kita itu akan kelihatan. Ya, dan pada umumnya keberhasilan itu adalah oleh karena pekerjaan sendiri. Walaupun ada nasib, ya, contohnya mungkin bisa baptisan agak bertambah karena banyak orang yang menikah, bisa-bisa juga. Tetapi secara umumnya hasil itu adalah oleh karena pekerjaan kita, di mana kita melakukan pekerjaan dengan baik. Maka seorang gembala yang baik itu yang menerima tanggung jawab penelayanan di dalam kehidupannya. Penting seorang gembala itu memiliki sifat kasih. Ya, jadi bagaimana kita menerapkan sifat mengasihi daripada semua anggota. Ya, bila mana ada kasih, maka akan terjalinlah hubungan dengan baik.
pemikiran sebagai seorang gembala penting juga tulus, ya, memiliki kemurnian pikiran. Yang berikut juga, kita sebagai seorang gembala ini harus memiliki roh kepemimpinan di jemaat. Jadi seorang gembala itu harus bisa memimpin jemaatnya. Ya pikir ya kita juga bisa bercanda gurau, tapi ketika ada hal-hal yang serius, kita harus tunjukkan bahwa diri kita sebagai seorang pemimpin yang mempunyai prinsip dalam hal penggembalaan kita. Sebagai seorang gembala juga, kita harus memiliki kemampuan untuk mengajar. Jadi guru yang baik, ya kalaupun di sekolah, guru yang baik itu adalah guru yang mampu ya mengajar anak didiknya supaya dia bisa memahami apa yang dia transfer. Jadi kita sebagai seorang gembala ya harus kita sadari apa yang kita bicarakan itu bisa dipahami anggota itu atau tidak. Jadi pemahaman akan mempengaruhi juga, ya pemahaman. Baru ada juga di sini kemampuan berkomunikasi, ya kemampuan berkomunikasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anggota jemaat kita dengan baik. Kita harus memahami, ya kita harus memahami sifat daripada anggota kita itu. Dan seorang penata layan yang baik, dia harus mampu mengelola konflik. Penggembalaan bukanlah suatu hal tugas yang gampang. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Karena kita akan berhadapan dengan banyak orang. Tapi kita bisa belajar dari buku Mazmur Daud, ya. Dari Mazmur 23, bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin itu, seorang gembala itu. Seorang gembala harus mampu memenuhi kebutuhan daripada domba-dombanya. Harus mampu memenuhi adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi gembala itu, dia itu harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daripada domba-dombanya. Kita akan dalam ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Apakah artinya ini kalau kita sebagai seorang gembala lalu kita yang bekerja mencari nafkah untuk mereka? Tidak. Tapi sebagai seorang gembala, sebagai penata layan yang baik dalam tugasnya, dia akan melihat apa kebutuhan daripada anggota itu, apa yang harus dia lakukan. Itu maksudnya di sini. Saya dulu sangat berpengalaman sebagai seorang gembala kerbau, mulai dari kecil sudah gembala. Ketika saya menggembalakan kerbau, saya harus melihat di mana rumput yang lebih hijau. Jadi ada pergantian tempat. Kalau dalam minggu ini sudah di sini, maka ya kita akan cari lagi ke tempat yang lain. Dan sebagai seorang gembala juga, kita tahu apa yang kita gembalakan itu haus atau tidak. Biasanya kalau sudah jam 1 siang atau jam 2, kerbau itu sudah minta minum. Kita harus carikan air, kita tuntun dia supaya minum air. Ya, jadi artinya sini ada tanggung jawab. Tapi bukan hanya tanggung jawab masalah makanan dan minuman ini juga. Masih banyak tanggung jawab sebagai seorang gembala untuk menjaga keamanan daripada gembala itu sendiri.
ya, menjaga keamanan daripada gembala itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi seorang gembala harus bisa membuat domba-dombanya merasa safety, merasa nyaman. Kitalah yang tahu, saudara-saudara, dalam pelayanan kita, ketika kita berada di satu tempat melayani, apakah ada rasa safety itu atau tidak. Tetapi sebagai seorang gembala juga ini harus memiliki otoritas. Ya, memiliki otoritas. Kalau ada sesuatu hal yang tidak beres, memang kita harus bertindak juga. Ya, kita harus bertindak, ada ketegasan di dalam pekerjaan kita. Cuman kadang Bapak Ibu saudara-saudara, menyampaikan ketegasan ini pun harus kita lebih bijak. Ya, saya dulu 3 tahun ketiga dalam penggembalaan saya sudah pernah menghadapi seorang dividian, termasuk keluarga ini tokoh dividian di Sumatera Utara. Ya, tapi kemarin itu yang saya tunjukkan dengan dia adalah berbentuk pelayanan. Ketika saya sudah melayani dia, waktu itu dia katakan bagi saya, tulang, nunga saya ke nomor politiki katanya. Tapi saya tidak terlalu open, saya sudah tahu kemana arahnya. Pemikiran dia sudah mulai berubah dari dividian. Dan ketika saya membangun rumah pastori, ada anaknya di Amerika, ikut juga dia mencari dana. Kalau kita arahkan gotong royong, dia lebih cepat hadir. Dan akhirnya dia kembali kepada mission. Ya, jadi apa yang kita lakukan, ya memang sebagai seorang gembala kita harus ya memenuhi kebutuhannya, baik secara spiritual. Ya. Jadi oleh karena itu, bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam jemaat, sebagai gembala, marilah kita melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Ketika pekerjaan itu sudah kita lakukan sebaik mungkin, kita bisa memahami domba-domba kita apa kebutuhannya, maka hasilnya akan terjadi. Hubungan kita, komunikasi kita akan baik. Hasil daripada kesediaan itu juga akan kelihatan dalam hal peningkatan persepuluhan. Ketika kita tidak bisa menjalin komunikasi, ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan anggota itu boleh jadi anggota itu juga tidak memberikan persepuluhan itu. Oleh karena kita menciptakan konflik, cara kita memiliki cara yang salah untuk mengelola konflik itu sendiri. Jadi sebagai seorang gembala dikatakan dia mampu menyelesaikan konflik. Ya, sebagai seorang gembala, sebagai seorang penata lain yang baik, dia harus juga menjaga rasa nyaman. Ya, kalau ada pun anggota yang salah, penting kita pulihkan dia dengan berbagai metode tanpa menyakiti. Itu makanya dalam firman-Nya itu ada minyak urapan, ada obat. Jadi sebagai seorang gembala, dia harus menjadi dokter dalam pelayanannya. Oleh karena itu, buat semua para sahabat kami gembala, Allah telah menciptakan manusia itu sejak awal menjadi penata layan. Kita para hamba-hamba Tuhan sudah ditetapkan menjadi penata layan, menerima tanggung jawab dalam hal penggembalaan. Sebagai seorang gembala, tentu
kita harus berusaha melakukan yang terbaik untuk memenuhi segala kebutuhan domba-domba kita. Bila mana itu terjadi, maka hasil yang memuaskan juga akan terjadi. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.